dikembalikan, kami juga akan kembalikan anggarannya. Demikian Bu Ati. Baik, ini untuk Pak Budi kali. Ya. Bolehkah mengikuti CBT dengan KTP yang berbeda dengan tempat lokasi ujian? Ya, tentunya boleh Bu. Jadi mungkin saya sekaligus menambahkan pertanyaan sebelumnya yang tadi sudah dijawab Bu Irna, Bu ya. Jadi tadi pertanyaan sebelumnya Bu, sebelum saya ke KTP tadi. Jadi bagi teman-teman yang belum menyelesaikan modul di periode pertama atau mungkin sudah mendaftar di periode pertama belum menyelesaikan modul atau belum sama sekali ya. Jadi memang mungkin ada yang sudah melakukan pembayaran tetapi belum menyelesaikan modul, bahkan ada yang sama sekali belum mengerjakan modul misalnya karena ada kendala-kendala yang mungkin dilakukan oleh teman-teman peserta sebelumnya. Jadi bagi peserta yang sudah melakukan pembayaran di periode pertama dan belum menyelesaikan tuntutan modul, yang pertama tidak perlu melakukan pembayaran lagi. Ya, yang pertama tidak perlu melakukan pembayaran dan tidak perlu melakukan pendaftaran lagi. Tinggal melanjutkan tahapan selanjutnya. Misalnya baru menyelesaikan satu modul ya tinggal menyelesaikan modul 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak perlu melakukan pendaftaran lagi, tidak perlu melakukan pembayaran lagi. Ya, jadi itu perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu ya. Ini karena di periode kedua ini ada teman-teman peserta periode pertama. Jadi tidak perlu lagi mendaftar dan tidak perlu lagi melakukan pembayaran, tinggal melanjutkan. Kemudian terkait dengan KTP, ya, jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan domisili saat ini. Jadi nanti TUK-nya otomatis silahkan memilih sesuai dengan domisili saat ini. Misalnya saya KTP dari Jawa Tengah, ya dari Solo misalnya. Tetapi saat ini saya berada di Depok ya. Udah saya berarti memilih TUK yang terdekat dari domisili saya yaitu di Depok gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi boleh memilih TUK tidak harus sesuai dengan KTP-nya, tetapi sesuai dengan domisili saat dia tinggal saat ini gitu ya. Jadi pilih wilayah terdekatnya. Gitu. Baik, kita mungkin beralih kepada pertanyaan resen. Saya panggilkan Ibu Putri Mayangsari. Putri Mayangsari. Kemudian kita lanjut ke Rahman Dani, Pak Rahman Dani. Halo. Halo Putri, ya silakan. Ya. Ini Bu, saya mau tanya, kan kalau kita lagi latihan modul ya, apakah setelah kita menyelesaikan modul itu akan tersave karena kan atau memang selama 180 menit itu kita harus mengerjakan semua modulnya? Artinya modul itu bisa diselesaikan bertahap atau langsung? Benar. Ya, jadi mohon izin. Jadi saat mengerjakan modul itu kan ada waktunya dan waktunya itu tidak 180 menit ya Bu untuk modul karena soal modul itu satu modul tidak 180 soal ya. Jadi idealnya kami satu soal itu 1 menit. Kalau soalnya ada 50 soal hanya 50 menit gitu ya. Jadi harus diselesaikan Bu karena waktunya itu sesuai dengan jumlah soal. Kalau soalnya 50 berarti 50 menit gitu. Jadi harus diselesaikan ya. Baik Pak, ya. Baik. Berarti kartu NIRA nomor NIRA tidak itu opsional aja ya? Opsional, ya. Opsional. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau memang daftar sebagai anggota karena nanti tetap harus mendaftar anggota ketika Ibu mengurus STR ya. Iya benar. Ya. Oke baik Pak, makasih Pak.